Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf agak terlambat. Tadi ngisi di Jombor terlebih dulu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin terakhir kali sampai bab, insyaallah hari ini bab yang ke-10. Bab fil mubadarah ilal khairat wa hassu man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab bersegera berbuat kebaikan dan mendorong orang yang ingin melakukan kebaikan untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu-ragu. Mungkin malam ini kita baru sampaikan ayatnya, karena ayatnya lumayan panjang dan sangat bermanfaat untuk kita telaah. Yang pertama surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Yang kedua Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tayyib, ini yang akan kita sampaikan bi'idznillah ta'ala wa taufiqihi. Kita mohon kepada Allah agar dimudahkan untuk menerima ilmu yang manfaat, amal yang soleh, pemahaman yang lurus, serta pengamalan yang sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, bab ini sebenarnya mengandung dua perkara. Apa itu? Yang pertama, bersegera berbuat kebaikan. Kemudian masalah yang kedua, bila orang sudah bertekad melakukan sesuatu kebaikan, hendaknya lanjutkan. Jangan ragu. Kita bahas yang pertama, yakni bersegera untuk berbuat kebaikan. Kalau bersegera itu lawannya apa? Menunda-nunda, malas, ora bergairah, ora semangat. Itu lawannya bersegera. Kita bahas dulu efek dari orang itu malas, menunda-nunda. Tentunya dia akan terluput banyak sekali hal-hal yang baik. Contoh, kita ini saja, kalau dibandingkan dengan para ulama, kita ini banyak ketinggalan enggak? Ilmunya banyak ketinggalan. Padahal kalau dilihat sisi usia ya, waktu, mungkin kita banyak kesamaan dengan mereka. Tapi kenapa ilmunya kita jauh dengan mereka, amalnya kita jauh dengan mereka? Pokoknya dalam permasalahan agama kita di belakangnya mereka.
Itu karena apa? Ya karena kita beda dengan mereka. Salah satunya ya dalam kita menggunakan modal yang sama-sama diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa modalnya kita? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Dulu saat kita lahir dengan Imam Bukhari lahir itu sama enggak? Sama toh? Sama. Dulu kita lahir dengan Syekh Utsaimin lahir, sama enggak? Sama. La ta'lamuna syai'a. Kamu enggak tahu apa-apa. Enggak ada ulama lahir langsung hafal 100 hadis, langsung hafal Quran, kan enggak? Ya, ini bukan untuk kita menyesali ya yang sudah terluput dari kita. Aku sebaca tuwai piye. Apa jane kesempatan nek ora untuk mengejar. Yang kita ngejar kaya Syekh Utsaimin ya kita kadoan itu. Ya. Atau mengejar yang yes sisa waktu yang masih ada. Kita ini kan semuanya berlomba ya. Dan jadi kalau kita melihat esensi kehidupan kita ini, kita itu sebenarnya sedang berlomba. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan alladzi khalaqal mauta wal haya, Allah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Apa makna yang terbaik? Fudail bin Iyad menafsirkan akhlasu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling sesuai sunnah. Jadi kita ini selama kita masih hidup, kita ini dituntut untuk berlomba dalam keikhlasan dan dalam mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang terbaik di antara kita? Dah. Ada sebagian di antara saudara-saudara kita, teman kita, kerabat kita yang sudah selesai perlombaannya. Hasilnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek dan seterusnya. Ya. Nah, bisakah kita nanti finishnya sampai seperti mereka? Ada yang meninggal dalam keadaan berbuat amal kebajikan. Ya, kita nanti itu ditutup amalnya itu, akhir kehidupan kita ditutup sesuai dengan kebiasaan kita. Ya, sesuai dengan kebiasaan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Dan akhir itu juga ditentukan awal-awalnya. Perjalanannya itu seperti apa? Kita kenal ya yang kemarin barusan meninggal dunia, Pak Haji Kajianto rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa adkhalahul jannah. Tahu bagaimana hari-hariannya seperti apa? Ya, seringkali syuruk tetap di masjid, ba'da maghrib juga nunggu sampai isya. Setiap selesai sholat baca Al-Quran, puasa Senin Kemis, ya, sedekah, amal-amal. Dan orang itu apa ya? Seakan-akan kan Allah menuntun dia, menuntun seseorang itu kepada apa yang dia sukai. Dan nanti akhir kehidupan kita akan seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, di sini kita itu berlomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ya, kita tak pedulikan urusan orang lain. Kita urusi diri kita sendiri, karena kita lebih butuh amal. Ya, lebih butuh amalan. Dan kita nggak akan ditanya amalan orang lain, yang ditanya itu amalan kita. Maka adalah kita fokus kepada diri kita masing-masing. Perlombaan kita di dunia ini, ya, Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, ini nanti yang mempengaruhi akhir kesudahannya adalah kebiasaan, ya, dan apa yang ada dalam diri kita, hati kita akan Allah bongkar nanti.
Maka kita sangat takut kepada Allah jika Allah membongkar isi hati kita itu ternyata penuh dengan iyadzan billah, dengan kemunafikan, dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, dan naudzubillah nasallallahu alafiyah, ya, keburukan-keburukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi alaihi salatu wasallam kan mengatakan bahwa ada seseorang, sesungguhnya seorang di antara kamu telah ditentukan penciptaannya dalam rahim ibunya, ya, 40 hari pertama berupa nutfah, 40 hari kedua alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah, ditiupkan ruh, ditentukan rezekinya, ajalnya, amalnya baik atau sengsara. Falladzi nafsi biyadi, fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, ya, demi zat yang tiada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Inna ahadakum, ada seorang di antara kamu yang melakukan amalan-amalan penduduk surga hingga antara dia dengan surga tinggal sehasta. Ketentuan Allah telah berkata lain, dia ternyata penduduk neraka. Di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk neraka, masuklah ia ke dalam neraka. Ada seorang di antara kamu yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka hingga antara dia dengan neraka sangat dekat, tinggal sehasta saja, ya. Kemudian ketentuan Allah Subhanahu wa taala berkata lain, dia adalah penduduk surga. Di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga, dimasukkan ke dalam surga. Ada banyak hadis dalam hal ini. Orang yang tadinya melakukan amalan-amal kebaikan kemudian ditutup dengan su'ul khatimah, iyadzan billah. Seperti kisah apa? Ya, kisah sahabat atau kisah seorang muslim yang ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat heroik di dalam melawan musuh, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat mengatakan dia adalah ahlus surga, ahlul jannah, ya, karena luar biasa, ya, jihadnya dia, perjuangannya dia itu luar biasa. Tapi Nabi katakan dia penduduk neraka, ya. Ada sahabat yang menelusuri sepak terjang orang ini, kok Nabi katakan dia penduduk neraka, padahal dia itu hidup bersama Nabi, hidup bersama para sahabat, ikut jihad sama Nabi. Tapi kita nggak tahu akhir kesudahan hidup kita ini, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ternyata apa betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir, ya, ketika dia terluka, dia tidak sabar menahan lukanya tersebut, kemudian dia letakkan pedang di tanah, dia tancapkan tubuhnya ke situ, dia mati bunuh diri. Tapi ada orang yang mungkin kalau kita menilai dia adalah penduduk neraka, seperti kisah orang yang telah membunuh 100 orang nyawa. Kalau seandainya orang itu hidup di zaman kita, dia sudah membunuh 100 nyawa, dia itu orang yang jahat enggak? Wah, luar biasa itu, mati ini wong 100, ya, membunuh 100 nyawa. Tapi ketika dia di akhir kehidupannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dibawa oleh malaikat rahmat. Maka janganlah kita merasa aman dari su'ul khatimah, dan janganlah kita merasa ujub dengan kebaikan yang kita kerjakan sekarang ini. Kita tidak tahu nanti akhirnya seperti apa, ya. Kita hanya selalu berharap kepada Allah, dan mudah-mudahan ini bukan sebagai bentuk kita aman dari makar Allah. Sebab beda tipis, ya, antara aman dari makar Allah dengan gegeden pengarap-arap. Beda, ya. Gegeden pengarap-arap. Sebenarnya kita kan ibadah kepada Allah dengan pengharapannya termasuk rukun. Khauf, roja, mahabbah, cinta, takut, berharap, itu rukun-rukun ibadah. Tapi kalau over, melebihi batas yang disyariatkan, kalau terlalu berharap, ya, atau berlebihan dalam pengharapannya, nanti akan jatuhnya aman dari makar Allah, ya. Kalau terlalu takut, nanti akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlalu cinta, nanti akan keluar dari rel syariat. Makanya segala sesuatu harus proporsional, ya. Berharap sih berharap, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang realistis, ya, realistis. Kita kembali kepada bab yang kita pelajari ini.
Jadi hendaknya seorang di antara kita bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, namun masing-masingnya terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya. Semangat giat melakukan apa yang manfaat bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan ngelokro. Jangan patah arang. Jangan malas. Ini pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita giat. Urusan dunia kita juga semangat. Urusan akhirat juga kita semangat. Orang Muslim jangan malas. Ya, orang Muslim jangan malas. Kalau itu manfaat urusan dunia kita, kerjakan. Kalau itu manfaat urusan akhirat kita, kerjakan. Makanya orang Muslim itu punya spirit, ya, punya etos kerja, punya semangat hidup, semangat juang, hidup yang mulia, mati yang mulia juga. Gitu. Karena orientasinya bukan duniawi, orientasinya akhirat, mencari derajat yang tinggi di sisi Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu orientasinya. Bukan orientasi duniawi. Makanya semangatnya itu karena didorong ibadah, ya, didorong, dia tahu dalil, dia tahu ayat, dia tahu hadis. Allah perintahkan semangat segera, ya kita segera. Rasulullah SAW contohkan bagaimana dalam mempraktekkan agama ini, karena dia melihat Rasulullah mengatakan berbuat seperti itu, dia pun juga berbuat seperti itu. Jadi selalu dua yang selalu diingat oleh seorang muslim itu, bagaimana dia berbuat, ikhlaskah karena Allah? Yang kedua, ya, sudahkah dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam setiap langkah, dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap perkataan perbuatannya, ya. Dia memikirkan bahwa semuanya itu adalah karena Allah, demi Allah, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan seringkali, ya, orang yang hakim, orang yang bijaksana, itu perbuatannya atau perkataannya itu seringkali dianggap keliru oleh orang yang alim, ngerti tapi enggak, atau belum sampai level hakim. Faham maksudnya? Contoh aja di zaman Nabi, saya sudah sering sampaikan contoh ini. Ketika ada Arab Badui yang datang ke masjid saat Nabi dan para sahabat ada di masjid, dia kan datang kencing di salah satu sudut masjid. Ini mungkar enggak? Ini mungkar. Tapi bagaimanakah reaksi Nabi dengan reaksi sahabat? Beda enggak? Kalau reaksi sahabat marah, tapi kalau reaksi Nabi tahan. Ya, ini bedanya orang alim dengan orang hakim. Memang secara ilmu itu salah, siapapun tahu namanya kencing di masjid itu salah kan. Tapi bagaimana mensikapi orang yang berbuat salah itu, ini ya bedanya orang alim sama orang hakim. Orang hakim itu mikirkan banyak faktor karena ilmunya itu luas, gitu loh, tidak gerusa-gerusu, tapi pakai analisa. Ada analisa. Nabi melihat, oh ini Arab Badui yang tidak bisa dihukumi sama dengan Arab pada umumnya, Arab kota. Oh ini dia masih jahil, tidak ngerti ini masjid ini untuk apa, ya, perlu dikasih penjelasan. Dan juga nanti kalau dia seandainya dimarah-marah itu sampai dia lari, ya malah najisnya kemana-mana. Ini sekedar mengingatkan bahwa orang mukmin yang kuat di sini tidak kuat fisiknya loh ya, tapi kuat imannya. Karena sifat yang ada dalam kalimat mukmin di sini adalah iman. Makanya dimaksud adalah orang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah imannya. Meskipun masing-masing ada kebaikan. Tadi waktu di Jombor kan saya sampaikan hadis Jibril itu deh, ya, tentang induknya sunnah itu kan dalam hadis Jibril. Masih ingat gak hadis Jibril? Tentang Islam, iman, ihsan. Masih ingat jenengan? Islam, iman, ihsan. Islam 5 rukun, iman
6 rukun. Ihsan 2 rukun. Under-underane agama kuwi ya kok ning kene kita. Karena itu induknya sunnah. Ya, induknya sunnah di situ. Makanya apa perbedaan kita dengan para sahabat? Perbedaan kita dengan orang soleh, levelnya ini yang nggak sama ini. Contoh dalam Islam kan syahadat. Syahadat di sini mengandung ikhlas dan mutabaah. Ikhlasnya kita nggak level dengan sahabat. Mutabaahnya kita nggak level dengan sahabat. Makanya Islamnya kita nggak selevel Islamnya mereka. Dari ilmunya aja nggak selevel, pengamalannya juga tidak selevel. Ya, kemudian sholatnya nggak level juga. Sholat kita dengan mereka, ya, zakatnya, puasanya, hajinya nggak level. Imannya juga seperti itu. Imannya kita dengan mereka kepada Allah nggak level. Imannya kita dengan mereka dalam masalah iman kepada malaikat nggak level. Kitab, Rasul, hari akhir, takdir nggak level. Ya. Ilmu mereka dalam masalah itu. Makanya mereka itu orang-orang yang apa ya? Kata Abdullah bin Mas'ud adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ilmunya dalam. Ya. Sehingga mereka itu ketika mau berbuat sesuatu memikirkan maslahat dan madaratnya. Dan mereka ketika melakukan sesuatu mereka senantiasa ya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus itu tadi kita menjelaskan tentang masalah iman ya. Iman yang kuat, orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang lemah. Nah, resep untuk menguatkan iman ya itu kalau kita kembali kepada induknya sunnah. Kalau induknya Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah, induknya sunnah ada dalam hadis Jibril. Maka kalau kita cermati, kita telaah ya minimal Al-Fatihah sama hadis itu secara lebih mendalam, semakin dalam ilmu kita akan semakin mempengaruhi amal perbuatan kita, akan mempengaruhi amalan kita. Contoh sajalah, jenengan misalnya sekolah umum, janjane yang orang itu sampai kelas profesor dalam bidang matematika, itu kan ujung-ujungnya kan awalnya kan namung pipo londo toh Pak, nggih mboten? Pipo londo, ya kok kuwi to janjane, nek kok iso dadi profesor, ya dalam ilmunya tentang pipo londo. Dengan anak SD enggak level ilmunya, anak SMP enggak level, SMA enggak level. Karena apa? Dia sudah menelaah itu tidak cuma sekali, 2 kali, 3 kali. TK sinaone ya pipo londo, SD ya, SMP, SMA, kuliah ya kuwi. Ora kan pinter. Gitu loh. Islam juga seperti itu. Kalau yang kita kaji, kita telaah itu selalu ini terus. Diulang-ulang terus sampai ya. Wong saya itu nyampaikan ini ya, Riyadhus Shalihin ini ada di 6 tempat lebih mungkin. Setiap kali saya nyampaikan ini kok ada ilmu baru gitu loh, yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Ya, belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Ya, kayak misalnya jenengan lah ngajar sesuai bidangnya jenengan masing-masing ya. Sing ekonomi kah, sing sosial kah, sing bahasa kah, sing matematika kah. Jenengan itu akan semakin bertambah ilmunya jenengan, semakin jenengan sampaikan ilmunya jenengan itu. Kalau tidak jenengan sampaikan, ya apa? Mecen. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita kembali. Fal insanu yanbaghi lahu ayyusada fil khairat. Maka hendaklah manusia itu bersegera bukan kebaikan. Setiap kali disebutkan sesuatu kebaikan, segera laksanakan. Di antaranya salat, sedekah, puasa, haji, birrul walidain, menyambung silaturahim dan masalah-masalah yang lainnya. Ya, janganlah seseorang kemudian dia berlambat-lambat, bermalas-malas, tiba-tiba ya dia tidak mampu lagi melakukan itu. Kenapa tidak mampu? Imma karena mati lebih duluan, ya.
Jadi kalau kita teringat saudara-saudara kita yang sudah mati itu kayaknya kita ini piye ya, hidup ini kan kayak dolanan gitu ya. Ya toh, wingi koncone awake dhewe, runtang-runtung karo awake dhewe. Saiki nyanti wis ora enek. Kengko awake dhewe ya kaya ngono genti karo koncone. Awake dhewe sekarang ya dianggap orang dimuamalahi oleh orang. Setelah kita tiada, orang udah lupa sama kita. Kayak sekarang kita juga lupakan orang-orang yang telah mendahului kita. Kita nanti pun juga akan dilupakan oleh mereka. Ya. Maka urus diri kita masing-masing. Ya. Terus entah karena kematian atau karena sakit atau karena memang sudah nggak sempat lagi melakukan itu. Nabi SAW mengatakan, idza arada hadukum al-hajja falyata'ajjal. Kalau seorang di antara kamu pengen haji, segera. Duitnya apa melumpuk dereng? Melumpuk dereng duitnya. Pun. Sing pun haji nggih, pun. Yang belum haji, kalau seorang di antara kalian ingin melaksanakan ibadah haji, falyata'ajjal, segera. Rasa ditunda-tunda, ya, itu tunda-tunda. Ada teman itu, dia nunda-nunda terus. Dia mau umroh, nunda-nunda, ya, pemenang haji, ya. Akhirnya apa? Sampai sekarang dia tidak punya rumah pun dia nggak punya. Padahal wis mantu loro atau telu ngoten. Nggak punya rumah. Karena apa? Dia ngomong ke saya, dia merasa ben kok ya sesuatu sudah berlalu ya sudah. Ya. Satu berlalu ya sudah. Fa innahu qad yamradul marid, sebab bisa jadi orang itu akan sakit. Wa tadirru rahila, atau kendaraannya enggak ada. Ya. Wa ta'ridul hajah, atau ada punya kebutuhan. Wah, akhirnya dihadapkan kebutuhan. Iki pilih nggo gawe omah, enek rezeki pilih nggo gawe omah apa nggo ibadah. Lho akhirnya ngono ta pilihane? Lho, nek ben enek rezeki lancar wae ora segera. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, enggak usah meratapi kecuali dirinya sendiri. Terus selanjutnya kita jelaskan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maknanya annal insan yasbiqu ilal khair wa yakunu min awwalin nasi fil khair. Hendaknya seorang cepat segera kepada kebaikan dan hendaklah dia menjadi yang pertama dalam hal kebaikan. Ya, tidak ada yang pertama. Misal, contoh aja dalam masalah soft. Salat ini kebaikan enggak? Termasuk jamaah barisan saf kebaikan enggak? Mana di antara barisan saf itu yang paling baik? Pertama, maka adalah bersegera mencari saf yang pertama. Bukan datang ke masjid mburi dewi. Wah, aku alergi AC misalnya. Lah sini neng samping mang mburi malah no. Yang alasane AC. Khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf lelaki yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, yang terjelek yang paling belakang. Adapun saf wanita yang terbaik yang paling belakang, yang terjelek yang depan. La yazalu qauman yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullahu azza wajalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang suatu kaum yang dia senengen yang buri yang masjid, ora gelem maju, senengane neng buri yang masjid. Ada juga ini. Nabi katakan la yazalu qauman yata'akhkharun, ada suatu kaum itu selalu saja mundur ya, hingga Allah Subhanahu wa taala memundurkan mereka. Ya. Tidak berkesempatan lagi dia untuk maju. Terus berikutnya, ayat yang berikutnya, wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah jelaskan karakter orang yang bertakwa. Satu,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, mereka itu berinfak dikala senang maupun susah. Ya. Di sini Allah perintahkan satu, segera kepada ampunan Allah. Maka kita dianjurkan banyak-banyak istighfar. Dalam zikir pagi petang kita kan 100 kali. Pagi 100, sore 100. Ya. Belum di waktu-waktu yang lainnya. Nabi sendiri kan 100 kali istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan beliau cepat segera dalam berbuat ketaatan. Terus yang kedua, bersegera kepada surga. Bersegera kepada surga. Kalau bersegera dengan istighfar ini, istighfar itu redaksinya macam-macam ya. Astagfirullah, Allahumma ighfirli, Allahumma inni astaghfiruka, dan yang semisal dengan itu. Kemudian amalan-amalan yang juga bisa melebur dosa kita, wudu melebur dosa, sholat 5 waktu melebur dosa, Jumat ke Jumat berikutnya melebur dosa, Ramadan ke Ramadan berikutnya melebur dosa. Kita laksanakan itu dengan penuh semangat, dengan penuh giat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga jenengan pun pirsa surga dereng. Dereng loh. Nggih, sami. Surga itu ada 100 tingkatan. Antara satu dengan yang lainnya. Ya, ketika penduduk surga yang di bawah melihat yang di atasnya, itu seperti ketika kita melihat bintang-bintang di langit itu. Waduh men nggih. Waduh tenan jaraknya. Itu perbedaan derajat tingkatan di surga. Padahal yang terendah mendapatkan 10 kali lipat kerajaan dunia ini. Masya Allah. Ya, semoga Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga. Yang seluasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Sekarang kita pelajari siapa orang yang bertakwa itu. Ya. Dan Allah siapkan surga ini untuk orang-orang yang bertakwa. Satu, infak. Ya. Dikala senang maupun susah, dikala lapang maupun sempit. Dua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Dia itu mampu marah, ya, tapi dia tahan. Bahkan kan Allah Subhanahu wa taala, jadi gini ya, kalau kita renungi sifat-sifat kita ini semakin mirip dengan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta. Bukankah Allah Maha Pengampun? Betul enggak? Ghafurun. Maka kalau hamba-hambanya itu memberikan ampunan, Allah sangat senang. Lawang Abu Bakar As-Siddiq saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mau memutus bantuan dia kepada Mistah bin Utsatsah. Tatkala Mistah bin Utsatsah menyebarkan berita dusta tentang Aisyah berzina, mau diputus, dia kerabatnya. Tapi apa? Allah menyinggung Abu Bakar As-Siddiq, falyafu wal yasfahu. Falyafu wal yasfahu. Al-afu dengan as-safhu tinggian mana ini? Tinggian as-safhu. Kalau al-afu itu maafkan. Maafkan itu apa? Maafno walaupun yang ati ya enek dongkole, itu maafkan. Dah maaf, iya, walaupun hatinya masih dongkol. Tapi kalau as-safhu itu apa? Wis kaya rene apa-apa. Gitu loh. Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka kalau Allah memberi ampunan kepada kamu? Gitu loh. Abu Bakar ini ya, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ya kan marah atau anaknya yaitu Aisyah ke istri Nabi diisukan seperti itu, kan berat sekali itu isu seperti itu, berzina loh ya, itu isu yang berat itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat itu, turun ayat itu,
kembali memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatha radhiyallahu taala an, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada manusia. Ya. Jadi Allah itu Maha Pemaaf, mencintai hambanya kalau berbuat maaf. Allah Maha Penyayang, mencintai hamba-hamba yang menyayangi. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, ya. Maka Allah senang hamba-hambanya juga suka memberi. Jadi kita semakin sifat-sifat kita dekat dengan sifat-sifat Allah, itu yang terbaik. Ya, makanya podo-podo dermawane levelnya nggak sama, podo-podo pemaafe levelnya nggak sama. Ya, podo-podo semua sifat-sifat kita kalau dibandingkan dengan Allah itu ndak perlu untuk semakin kita mendekat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada sama makhluk. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ini sifat orang yang bertakwa. Bila mereka berbuat kekejian ini bisa zina, bisa mencuri, ya, bisa membunuh, ya, au zalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri yang di bawah dosa-dosa besar tadi, dosa-dosa kecil atau yang semisalnya, zakarullah, mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa itu jangan jenengan anggap orang sing resik kaya dene malaikat, ora ono kok. Ya, wong dalilnya seperti ini kok. Orang yang bertakwa itu ketika, ya, idza fa'alu fahishatan. Mungkinkah orang yang bertakwa itu berzina? Mungkin. Mencuri? Mungkin. Membunuh? Mungkin. Tapi apa? Mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatannya seperti itu sedangkan mereka mengetahui. Ulaika jazaa'u maghfiratum mir rabbihim. Mereka itulah balasan untuk mereka, ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa azani Allah wa iyyakum. Ini sifat-sifat orang bertakwa yang insyaallah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah ini levelnya pertama, wadzalimina wadzalimina anfusihim, orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Kemudian muqtasid, orang yang tengah-tengah. Kemudian sabiqum bil khairat. Yang kita bahas ini sabiqum bil khairat levelnya paling tinggi. Di bawahnya apa? Muqtasid, tengah-tengah. Di bawahnya lagi apa? Zalimul li anfusihim. Inna awrathna al-kitaba alladhina istafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Kemudian kami pilih di antara yang mendapatkan kitab Allah Subhanahu wa taala itu, di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, kemudian ada yang tengah-tengah, kemudian ada yang bersegera dalam kebaikan. Mereka itu ahlul surga. Mereka itu ahlul jannah. Orang-orang yang mendolimi diri sendiri, mereka yang paling banyak. Kemudian orang yang tengah-tengah ini lebih sedikit. Kemudian orang yang bersegera dalam kebaikan ini lebih sedikit lagi. Maka kebanyakan penduduk surga itu adalah zalimul li nafsi, orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Ya, apakah kita termasuk di dalamnya? Wallahu taala alam. Kita yang tahu. Ya, kita seringkali mendolimi diri kita sendiri. Maka hendaklah kita banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak menelaah dan muhasabah, ya, dan bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin sungguh sangat bagus sekali mengingatkan kita selalu untuk senantiasa berhubungan baik kepada Allah maupun berhubungan baik kepada sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban salimatan khalis wa niyatan khalisah wa laqan kalimah subhanaka alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.